Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifti Anggeli Putri, NIM 2411093009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 15, yang mana tugasnya adalah ruangan lembab, termasuk ruangan pendingin, ruangan sangat panas, dan ruangan berdebu. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari ruang lembab tersebut. Jadi, ruang lembab adalah ruang dengan kelembaban tinggi, umumnya di atas 60%, digunakan untuk menyimpan atau memproses bahan yang membutuhkan kelembaban tertentu. Contohnya, gudang bawah tanah yang jarang dibuka dan dekat dengan saluran air. Pada persyaratannya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ruang lembab. 1. Menggunakan humidifier untuk menjaga tingkat kelembatan tetap tinggi. 2. Memiliki sirkulasi udara yang dikontrol agar kelembatan tidak menguap. 3. Dinding ruangan harus tahan air dan tidak mudah berjamur. Dan yang keempat, dilengkapi hierometer, yaitu alat untuk mengukur kelembatan. Kemudian di sini juga ada potensi bahayanya dari ruangan lembab tersebut. Jadi ruangan lembab bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Ada beberapa bahayanya. Yang pertama, munculnya jamur dan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan. Yang kedua, konsleting listrik karena kelembatan bisa merusak komponen listrik. Kemudian juga ada kerusakan bahan seperti kayu, kertas, atau alat elektronik yang tidak tahan lembab. Lanjut kepada ruangan yang kedua, yaitu ruangan pendingin. Jadi ruang pendingin atau sering disebut cold stroke adalah ruangan bersuhu rendah yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak seperti makanan, obat-obatan, dan vaksin. Contohnya adalah ruang penyimpanan vaksin atau ruang server IT. Kemudian persyaratan pada ruangan pendingin adalah 1. Menggunakan sistem pendingin otomatis. 2. Dinding ruangan harus menggunakan material isolator untuk menjaga suhu tetap stabil. 3. Dilengkapi dengan alarm suhu, lampu darurat, dan ventilasi darurat. Yang keempat, harus ada sensor kebocoran fan, gas pendingin yang bisa berbahaya jika bocor. Kemudian pada potensi bahayanya, ruangan ini punya risiko tinggi jika tidak aman, seperti hipotermia jika pekerja terlalu lama berada di dalamnya. Yang kedua, kebocoran gas fan yang bisa menyebabkan sesak napas atau keracunan. 3. Lantai licin akibat pembekuan embun atau berisiko tergelincir. Selanjutnya kita masuk kepada ruangan yang ketiga, yaitu ruangan sangat panas. Jadi ruangan sangat panas adalah ruangan dengan suhu tinggi, biasanya di atas 40 Celcius. Ruangan ini digunakan untuk proses industri seperti pembakaran, pengelasan, atau pengujian alat pada suhu ekstrim. Contohnya ruang kerja di pabrik peleburan logam atau dapur restoran besar. Di sini juga ada persyaratan pada ruangan sangat panas. Yang pertama, dinding harus menggunakan bahan isolator panas. Yang kedua, tersedia sistem pembuangan udara pada panas seperti exhaust fan. Yang ketiga, dilengkapi dengan termometer otomatis atau sistem kontrol suhu. Dan yang keempat, pekerja harus menggunakan alat pelindung diri tahan panas. Kemudian pada potensi bahaya ruangan ini, yang pertama, heat stroke atau serangan panas bagi pekerja. Yang kedua, kebakaran jika ada bahan mudah terbakar. Ketiga, kerusakan alat jika overheat. Yang keempat, dehidrasi jika suhu ruangan terlalu ekstrem dan tidak ada pendingin. Lanjut pada ruangan yang keempat, yaitu ruangan berdebu. Jadi ruangan berdebu adalah ruangan yang memiliki konsentrasi partikel debu tinggi di udara. Biasanya terdapat di area industri, tambang, atau saat proses pemotongan dan pengerindaan material. Contohnya pada bengkel kayu atau ruangan produksi bahan bangunan, semen atau batu. Lalu persyaratannya yaitu 1. Dilengkapi sistem penyaring debu seperti dust collector.
2. Menggunakan ventilasi khusus untuk mencegah debu mengendap. 3. Pekerja harus memakai masker, respirator atau alat pelindung pernapasan. Dan yang keempat, dibersihkan secara rutin menggunakan alat vakum industri. Dan untuk potensi bahayanya adalah 1. Gangguan pernapasan akibat menghirup partikel halus. 2. Risiko ledakan debu jika debu halus bercampur dengan api atau listrik statis. Dan yang ketiga, kerusakan mesin karena debu masuk ke komponen. Dan yang terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, ruangan lembab, ruangan pendingin, ruangan sangat panas, dan ruangan berdebu merupakan jenis-jenis ruangan dengan kondisi lingkungan khusus yang memerlukan pengelolaan dan pengendalian tertentu. Masing-masing memiliki karakteristik, persyaratan teknis, serta potensi bahaya yang berbeda. Jadi, tanpa pengendalian yang sesuai, ruangan-ruangan tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, keselamatan kerja, serta kerusakan alat atau barang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan seperti perbaikan ventilasi, pengaturan suhu dan kelembapan, pembersihan rutin, serta menggunakan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja. Baiklah, sekian penjelasan saya kali ini. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.